Wabarakatuh di talk show Halo Dokter ya. Kali ini spesial di edisi hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, akhirnya mengobati kerinduan kita ya Ibu ya. Iya, betul. Dan bersama Puspita Agri di sini dan juga ada Ibu Peri yang akan menemani talk show Halo Dokter bersama dua narasumber kita, ada Dr. Sigit Pekurniawan ya. Dan Bapak Dr. Iputu Ardika Yuda. Seperti itu? Iya. Yes. Silakan Ibu dilanjutkan. Oke, baik, dan selamat pagi rekan dengar yang masih setia di mendengarkan ya di 102,3 FM. Kami juga menginformasikan kepada Anda bahwa siaran ini bisa didengarkan secara streaming di www.tfm.go.id dan juga bisa disaksikan melalui live YouTube kami ya, melalui Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz. Tadi sudah disampaikan juga bisa bertanya-tanya Gri ya. Iya. Boleh melalui line telepon di 0811 5012 304. Oke, dan kita sapa dulu ya narasumber yang pertama, ada Dr. Sigit Kurniawan. Halo, selamat pagi Dok. Pagi. Aduh, lama banget Dok ya nggak ke studio. Iya ya, betul. Iya, lama libur sibuk vaksin Dok ya. Waduh, macam-macam ya. Macam-macam ya Dok ya. Macam-macam, tapi sehat ini Dok ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kita sapa juga narasumber kita yang kedua, ada Dr. Iputu Ardika Yuda. Selamat pagi Dok. Selamat pagi. Iya, iya, sehat Dok. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, untuk informasi juga kepada Anda rekan dengar setia kami bahwa tema kita hari ini adalah vaksinasi dan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah ancaman varian baru COVID-19 ya. Iya, pandemi belum berakhir ini Dok ya. Muncul lagi ya. Muncul lagi. Iya, kayak itu kalau di absen di abjad banyak banget itu. Judul baru lagi. Iya, oke. Dok, bisa mungkin kita mulai dari Dr. Sigit dulu ya, untuk pembuka sesuai dengan tema kita hari ini, vaksinasi dan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah ancaman varian baru COVID-19. Silakan Dok. Iya. Jadi ini menjadi topik hangat karena saat ini memang terjadi eskalasi bahkan lonjakan kasus COVID yang luar biasa. Terutama di luar Kalimantan ya, terutama di Jawa dan Sumatera. Jawa hampir semuanya mungkin benar-benar meningkat. Iya, betul. Rumah sakit juga sudah full, juga kan tenaga kesehatan juga banyak yang terkonfirmasi positif, apalagi masyarakat. Nah, tentunya ini kan imbas dari berbagai terutama masalah kedisiplinan masyarakat. Memang ini juga bagaimana masuknya varian-varian baru yang bagaimana kita dengarkan di berbagai media bahwa sudah ada varian baru seperti varian Delta yang sudah muncul, yang dulu kita temukan di India ternyata sudah masuk bahkan sampai ke mungkin sudah sampai ke Kalimantan juga. Cuman memang kita tidak bisa memeriksakan, yang bisa memeriksakan hanya ketika di laboratorium di Jawa, terutama di Jogja khususnya. Sehingga dengan adanya ancaman penyebaran virus yang dengan varian yang baru ini, itu kita harus benar-benar aware atau waspada terlebih dahulu. Karena apa? Yang pertama adalah tingkat penularan atau penyebarannya itu relatif cepat. Terus yang kedua, tingkat keparahannya jika mengenai seseorang itu juga lebih berat dibandingkan dengan varian yang sebelumnya seperti varian Alpha. Di tengah ancaman varian yang baru Delta ini sudah mulai terjadi, juga sudah mulai ada lagi ancaman varian-varian yang baru. Seperti varian Gamma atau varian beta juga sudah mulai terjadi. Yang sudah mulai terjadi di Brazil, kemudian di Afrika Selatan atau di Peru kan sudah mulai ada tanda kutip udah mulai dideteksi masuk ke wilayah-wilayah Asia. Nah, itu juga harus menjadi kewaspadaan baik kita. Terus yang kedua adalah kita sebagai daerah khususnya di tanah laut, kita juga harus sudah siap-siap. Harapannya adalah jangan sampai jika terjadi badai serangan ini, jangan sampai jika sudah masuk ke tanah laut kita belum siap. Seperti di Jawa saat ini kan kondisinya sedang dalam kondisi tanda kutip mungkin kepanikan dari masyarakat. Jadi masyarakat banyak memborong obat-obatan yang entah benar entah tidak dipakai. Pokoknya gitu. Kata-katanya begini. Mohon maaf, misalnya ada susu tertentu dengan merek tertentu katanya berkhasiat begini diborong semuanya. Nah, Panik buying ya Dok ya. Nah, sehingga kan menjadi hal-hal yang menjadi lebih rumit itu karena memang ketersediaan terutama di rumah sakit besar juga masyarakat pasiennya udah penuh, jadi mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam ruangan, harus menunggu di IGD menumpuk beratus-ratus orang harus seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi itu di tanah laut, sehingga kita harus melakukan persiapan harapannya jika itu terjadi kita sudah siap, tidak sampai terjadi kepanikan tadi. Atau harapan lagi, mudah-mudahan badai itu tidak mampir, tapi cuma lewat saja. Amin. Sampai lah Dok. Ya, mungkin itu sepintas dari saya sih. Baik.
oke. Kemudian seperti dokter sampaikan tadi bahwa di daerah lain itu udah meningkat seperti itu dok ya. Untuk di Tanah Laut sendiri perkembangan COVID-19 bagaimana ini dok? Di Tanah Laut sih ya juga terjadi eskalasi yang luar biasa gitu. Peningkatannya ketika dihitung dalam waktu 1-2 minggu terutama itu sudah sampai 100% lebih. Jadi memang seperti kita lihat untuk tempat karantina kita punya ada fasilitas pelayanan khusus ya di ex rumah sakit Haji Boyasin yang lama dan di rumah sakit Boyasin kita untuk merawat pasien-pasien dengan gejala sedang dan berat. Sampai saat ini untuk yang di fasiansis sudah termasuk kategori yang sudah overload dalam artian jumlah kapasitas bed yang disediakan selama ini dengan jumlah pasien yang relatif derajat ringan atau derajat tanpa gejala itu sudah lebih dari yang ada sehingga dilakukan persiapan-persiapan penambahan misalnya penambahan jumlah bed lagi atau dibuka lagi tempat isolasi atau karantina baru lagi jadi seperti yang dulu lagi. Begitu pula di rumah sakit ketersediaan bed kita itu sudah hampir penuh juga. Nah, jadi memang eskalasinya luar biasa kita gitu. Untuk terkait dengan COVID varian baru ini, dok, ini apakah cara penyebarannya sama dengan COVID varian lama yang memang sudah ada atau memang ada sesuatu yang berbeda gitu pak? Gitu dok? Ya, menurut penelitian dan data sih tidak hanya melalui dia bisa bertahan lebih lama di udara. Oh, itu yang membedakan ya? Makanya saat ini gencar-gencarnya pemerintah atau Kementerian Kesehatan menghimbau terutama di daerah yang dilakukan pemberlakuan PPKM darurat dan di mana sudah mulai banyak varian Delta itu menggunakan masker 2 lapis gitu loh. Salah satunya seperti itu karena dikhawatirkan memang cepat sekali penularannya. Kita nggak bisa lengah sedikit aja gitu, sudah bisa terkena seperti itu. Berarti memang sebenarnya tidak ada tempat aman dok ya, kalau istilahnya sudah separah itu dok. Betul. Ya mungkin ya salah satu upaya untuk kira-kira kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan terbebas dari COVID. Dalam artian adalah kita pun saat ini tidak tahu apakah kita terpapar COVID apa tidak ya kan. Mungkin saja karena aktivitas kita hari-hari berkaitan dengan pasien dan lainnya, mungkin saja kalau diperiksa mungkin loh ya kita terpapar. Tapi mungkin karena imunitas kita bagus, jadi nggak ada bereaksi mungkin seperti itu. Nah, salah satu yang dihubungkan adalah terkait peran vaksinasi pada hari ini. Apalagi sekarang sudah dikejar-kejarkan bagaimana vaksinasi tidak hanya pada orang dewasa, tapi juga pada anak-anak gitu karena seperti itu. Betul. Oke, tapi anak-anak ini masih dari usia 12 tahun hingga 17 tahun dok ya? Ya gimana tuh Putu? Iya, bukan dokter Putu nih, bukan dengar suaranya. Oke dok. Oke, terima kasih. Memang suatu kabar gembira karena kemarin IDAI dan Kemenkes sudah merekomendasikan ya vaksin untuk Sinovac itu aman digunakan untuk pas anak usia 12 sampai 17 tahun. Sedangkan anak di bawah 12 tahun ini masih dalam tahap penelitian. Jadi kita tunggu saja. Tapi ini sudah selangkah lebih maju. Jadi 12 sampai 17 tahun itu adalah usia-usia idealnya para remaja di mana mereka banyak aktivitas di luar dan sering kontak dengan lingkungan di luar. Itu memang juga menjadi prioritas karena dari pasien-pasien anak yang terkonfirmasi positif memang yang terbanyak usia 12 sampai 17 tahun. Justru banyak anak-anak dok ya? Iya. Anak itu maksudnya dari usia anak maksudnya. Dari usia anak yang terbanyak 12 sampai 17 tahun. Dan itu sebenarnya sih kalau kasus anak memang kita menjadi perhatian juga. Walau di Tanah Laut memang jarang ada kasus yang berat, tetapi kan anak juga berpotensi untuk menjadi sumber penularan bagi keluarga kan, jadi memang harus juga dilindungi. Apalagi jika sampai terjadi kasus yang berat, fasilitas pediatric intensive care unit di seluruh Indonesia memang belum memadai untuk anak. Kalau di Kalimantan Selatan yang memadai mungkin hanya di Rumah Sakit Ulin. Jadi kalau sampai berat memang sangat berisiko. Oke, baik. Untuk gejala sendiri nih dok, untuk varian baru ini apakah memiliki ciri khusus nih atau memang kurang lebih atau mirip dengan virus varian lama untuk gejalanya sendiri? Dokter, mungkin bisa dibantu dok. Ini pada anak-anak atau pada orang dewasa? Pada orang dewasa maupun anak-anak. Anak-anak, iya. Kalau pada anak kita memang belum ada bukti bahwa itu varian baru atau tidak ya. Tetapi secara umum kalau pada anak gejalanya demam, kemudian diare,
lebih ke arah keluhan pencernaan ya, Oh. diare, muntah. Lebih banyak ke pencernaan dok ya. Iya, beberapa yang terkonfirmasi positif gejalanya seperti itu. Dan batuk, pilek juga bisa. Oh, padahal itu gejala yang umum banget dok nih. Ya, Iya. Iya, umum banget. gitu. Bahkan mungkin tidak ada ekspektasi bahwa itu Iya. sebenarnya corona seperti itu ya. Ya, betul. Saat ini sih yang banyak kasus-kasus bahkan mungkin tidak sampai dia mengeluhkan gejala pernapasan ya mas. Jadi banyak yang datang hanya keluhan badannya lemes, tidak mau makan seperti itu. Ternyata dia COVID gitu. iya, ternyata lebih ke arah situ memang. Jadi karena memang reseptor dari virusnya ini kan selain di pernafasan juga di pencernaan juga ada reseptornya, sehingga dia bisa bermanifestasi salah satunya seperti itu. bikin lemes, Iya. Sampai, ada juga ini dok, bikin badan sakit-sakit gitu dok. Iya, sifat virus kan. Oh. Ngilu, badan ngilu gitu. Dan dipikir itu cuma karena kecapean dok. Betul, iya. Mm-mm. Iya. Karena benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti itu ya. Nah, klaster yang terbaru ini kan memang sebagian besar sudah mulai klasternya sudah keluarga ya. Jadi keluarga dan kelompok. Jadi misalnya orang tua bapaknya kena, nanti ibu dan anak-anak juga bisa. Kemungkinan besar terkena sudah sekarang sudah seperti itu. Iya, iya, Klasternya keluarga begitu. Oh, baik, baik, Iya, baik. gimana dong kan kena ini ya dok ya, keluarga kan ini ya. Yang paling sering berinteraksi seperti itu ya. Iya, itu ada ini nggak dok? Maksudnya tips aman gitu, meskipun ya mau gimana dok ya, namanya satu rumah kan nggak bisa dihindari dok ya. Ya prinsipnya ya memang harus kembali kepada kita sendiri, kedisiplinan kita gitu. Oke. Jadi contoh kecil adalah misalnya kita melakukan tugas sehari-hari sebagai dokter, kita bertemu dengan pasien. Nah, kita ketika harus punya disiplin sendiri bahwa ketika kita bertemu dengan pasien kita harus seperti ini. Jadi contoh yang paling mudah, tidak menyentuh wajah, bersihin wajah kita belum mencuci tangan dengan sabun ya kan. Kemudian yang kedua, misalnya ketika kita kembali ke rumah, ya kita harus mandi, harus dibersihkan dulu sebelum masuk rumah. Harus anggota tubuh kita yang kira-kira terpapar itu, yang paling mudah adalah tangan, kaki, ya harus kita cuci terlebih dahulu karena kita nggak mau kita masuk rumah. Kemudian yang kedua ya kita harus tidak berhubungan atau menyentuh apapun dengan anak-anak atau dengan benda-benda yang lain sebelum kita membersihkan diri kita. Iya. Nah, misalnya dengan harus mandi segala macam. Jadi satu hari kita bisa mandi berkali-kali ya, Mas? Bisa 5 kali satu hari. Memang dok ya, mencegah lebih baik dok ya dibandingkan kalau udah sampai positif nih, amit Yes. amit dok ya. Terkait vaksin sendiri nih dok, di Kabupaten Tanah Laut ini sejauh ini sudah berapa persen nih untuk distribusinya, ataupun berapa persen lah kira-kira masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang sudah divaksin? Ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah hari Kamis minggu lalu kita melakukan rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Bapak Bupati dan seluruh jajaran di Tanah Laut. Waktu itu IDI hadir ya, waktu itu kita mewakili, saya mewakili. Kita memang melihat sebenarnya untuk secara umum kalau untuk menghasilkan herd immunity sebagai panduan dari WHO kan setidaknya 80 sampai 85% bagus. Nah, cakupan kita di Tanah Laut itu masih termasuk yang cukup rendah. Oke. Jadi untuk yang vaksin pertama kita sudah mencapai sekitar 7% lah vaksin kita pertama. Dari cakupan seluruh jumlah Masyarakat ya? Iya, penduduk di Tanah Laut. Untuk Kalimantan Selatan juga masih rendah 12,5% per tanggal sampai dengan Kamis minggu lalu. Nah, ini sebenarnya juga banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita diskusi kemarin bukan masalah faktornya, bukan masalah ketidakmauan masyarakat untuk dilakukan vaksin, tapi karena memang suplai vaksin yang datang ke tempat kita di wilayah Tanah Laut memang Masih terbatas dok ya. ya kosong ya mas, ya kosong. Jadi memang sebenarnya apalagi dengan isu adanya varian yang baru ini, animo masyarakat untuk dilakukan vaksin sangat besar. Iya. Bahkan mereka sudah membuat daftar antrian yang begitu panjang Betul. di puskesmas. Sempat beberapa waktu yang lalu waktu mau berangkat kerja, ternyata di salah satu puskesmas juga yang juga diliput oleh Diskominfo itu antriannya luar biasa gitu dok. Cuman ya karena pertama tidak boleh pengadaan vaksin secara mandiri dalam artian misalnya pemerintah mengadakan sendiri. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa vaksin kita belum bisa maksimal. Jadi tidak hanya semata-mata kita rendah itu karena masyarakatnya yang tidak mau, tapi justru kita tergantung daripada bagaimana suplai vaksin tadi. Sampai saat ini masih kosong ya, Mas. Iya. Masih kosong. Baik. Dan di Tanah Laut masih kebagian vaksin Sinovac dok ya?
Ada yang Sinovac dan ada beberapa vaksin yang Astra, terutama yang mereka dilakukan dengan program 1 juta vaksin TNI Polri, ada yang dapat Astra. Oh, berarti sejauh ini ada 2 jenis vaksin yang masuk di Kabupaten Tanah Laut Iya. ya. Oke, baik. Ke Dokter Putu dulu ini ya. Tadi dokter menyebutkan bahwa vaksin aman untuk anak-anak adalah Sinovac, Dok, ya? Sinovac, iya. Yang saat ini dilakukan uji klinis Sinovac ya yang ada hasilnya. Ya. Berarti masih ini, Dok, ya, masih 1 jenis vaksin ini yang bisa digunakan untuk anak-anak, Dok, ya? Ya, walaupun di Amerika sana Pfizer juga sudah melakukan uji klinis, Moderna juga sudah melakukan uji klinis, tapi hasilnya belum kita terima sampai saat ini. Jadi kemarin BPOM dan itu sudah yang rilis yang Sinovac. Oh, Ya, oke, gitu. baik. Berarti memang masih kita menunggu, Dok, ya, dan berharap ini Gria Yes, bahwa semoga ada vaksin-vaksin yang lain juga bisa digunakan untuk Yes. anak-anak kita ya. betul. Untuk terkait beberapa kabar yang sudah beredar nih dok ya, juga sudah ada di sosial media tentang vaksin dari COVID-19 sekarang sudah bisa dibeli di salah satu center lah ya. Agri tidak menyebutkan brandnya, tapi apakah itu benar dan apakah itu memang sudah tersedia juga di brand yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pembelian vaksin secara mandiri ya dok ya, itu namanya ya. Itu bagaimana dok? Terakhir saya baca berita di Mhm. suatu harian nasional, memang untuk beberapa wilayah sudah disediakan untuk yang mandiri. Vaksin mandiri tersebut ya? Mandiri. Tapi mungkin di Kalimantan belum ya. Oh, Untuk Kalimantan Selatan masih belum boleh nih, Dok, ya. Belum Oke. bukan boleh mungkin belum tersedia. Belum tersedia. belum tersedia Oke, tadi ya, baik. karena memang distribusinya juga mungkin ada kuota-kuota tertentu kali ya dok ya. Oke, Iya, baik. oke, baik. Dan agak ini ya pembicaraan kita pagi ini. Iya, kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda ya untuk bergabung melalui line telepon di 0811 501 2304. Namun kami break dulu sejenak ya. Yes. Tetap stay tune terus di 102,3 FM. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Satu lagu yang berjudul Bebas yang sudah menemani kita di Talk Show Halo Dokter kali ini, mungkin ini suatu doa juga untuk kita yang harus terbebas dari corona ya, Bu Amin, ya. amin, 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 amin. Dan masih bersama dua narasumber kita dari Talk Show Halo Dokter ya, Bu. Ada siapa? Iya, ada Dr. Sigit Kurniawan dan Dr. Iputu Ardika Yuda. Dan Dok, ternyata selama break tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ini, Dok, Iya. dari rekan dengar kita. Boleh saya bacakan ini, Dok, ya? Oh iya, iya. Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Ika, mau bertanya mengenai vaksinasi dan kedisiplinan protokol kesehatan mengenai COVID-19 yang saat ini sangat meningkat di Indonesia dan lagi ramainya orang vaksin. Setelah saya banyak melihat berita dan bahkan orang sekitar saya juga cukup banyak yang tertular COVID-19 setelah vaksin pertama dan tidak sebanyak orang tertular setelah vaksin kedua. Mau bertanya itu kenapa ya, Dok? Apa yang menyebabkan orang lebih mudah terpapar virus corona ini setelah vaksin pertama atau karena hal lainnya? Terima kasih. Oke, banyak sekali nih. Iya, jadi mungkin intinya kenapa setelah vaksin pertama lebih mudah tertular dibanding justru banyak tertular COVID dibandingkan mereka setelah vaksin kedua. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan antara terpapar dengan pos vaksinasi yang pertama, karena tubuh kita itu, sel imun tubuh kita itu baru bisa menghasilkan antibodi, dalam artian menghasilkan sistem imun kita mengaktifasi setelah kita vaksin yang kedua, bahkan tidak langsung setelah hari itu jauh vaksin kedua, tapi bisa 2 sampai dengan 3 minggu setelah kita di booster atau diberikan vaksin yang kedua. Nah, vaksin yang diberikan rata-rata kepada kita adalah vaksin yang merek yang Sinovac ya. Dalam artian adalah inactivated virus. Jadi virus yang memang sudah mati yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi memang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi mereka yang rata-rata dalam artian anggapan terpapar setelah vaksin yang pertama itu sebenarnya kembali kepada diri mereka masing-masing. Bagaimana selama ini menjalankan protokol kesehatannya. Ya kan, apakah dia disiplin, apakah tidak. Bagaimana mungkin saja dia sehari-hari di rumah tidak kemana-mana, tapi bagaimana dengan interaksi dengan anggota keluarga yang lain. Barangkali suaminya atau ada keluarga yang berkunjung, kemudian bertemu dengan dia, pada saat ketemu tidak menggunakan masker, misal seperti itu. Jadi memang tidak bisa dikatakan bahwa karena divaksin yang pertama terus beberapa hari kemudian terpapar virus, tidak seperti itu. Oke. Jadi intinya meskipun sudah divaksin kita tetap disiplin, Dok, ya. Betul, jadi vaksin itu tidak menjamin kita akan bebas virus. Dalam artian adalah walaupun sudah divaksin 2 kali pun bukan berarti kita tidak akan Udah sok-sokan terpapar oleh virus. Bisa terpapar virus, cuman
tingkat derajat atau beratnya itu yang kita harapkan tidak menjadi berat. Oh. Karena sudah dikenali Iya. dari situ ya. Oke, apalagi udah ada komorbidnya dok ya. Iya. Oke, jangan sampai deh ya. Oke, baik, saya bacakan pertanyaan kedua. Mungkin ke dokter Putu nih kayaknya nih ya. yang Iya. menjawab nih. Oke, assalamualaikum dok, saya Dewi. Mohon informasi tips. Oke. Aduh, ada yang telepon lagi. Oke, Sebentar, baik. sebentar. Kita angkat dulu yang telepon mungkin ya. Aku reject kayaknya. Oh, reject, baik. Sorry, oke. Mungkin saya bacakan dulu nih. Assalamualaikum dok, saya Dewi dari Plehari. Mohon informasi tips jika melakukan karantina mandiri di rumah bersama dengan anak kecil yang juga batuk pilek. Terima kasih dok. Oke, baik. Silakan dok dijawab. Mhm. Ya, jadi anaknya tergantung anaknya positif atau terkonfirmasi atau tidak juga ya. Kalau anaknya tidak terkonfirmasi positif, ya memang harus dipisahkan ruangannya dengan yang positif ya. Atau paling enggak kalau umurnya masih bayi dan memang harus masih menyusui, ya itu paling enggak kalau nyusui atau ingin megang bayinya harus cuci tangan, pakai masker ya, menyusui seperti biasa. Nah, cuma pada saat tidur jangan tidur dalam satu bed ya, dalam satu kasur, tapi jaraknya 1 sampai 2 meter dengan bayinya. Oh, oke. Gitu. Mungkin disediakan box khusus ya kalau memang masih menyusui, kalau masih bayi. Tapi kalau sudah anaknya udah balita, sudah bisa jalan-jalan ya mungkin lebih baik di kamar terpisah. Oke, seperti itu. Dan tetap protokol kesehatan. Memang kalau anak umur di bawah 2 tahun kan memang belum kita rekomendasikan untuk memakai masker ya. Jadi kita orang dewasa yang memakai masker, yang protokol ketat memakai masker. Oke, jadi kemudian ada ini lagi nggak dok? Mungkin buat jaga-jaga ya. Misalnya vitamin atau obat. Oke, Ya. angkat telepon dulu deh. Oke, baik. Mohon maaf dok ya, kita potong sebentar dok ya. Oke. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya dengan Marwan di Tampang nih. Iya. Silahkan Marwan, apa pertanyaannya? Ya ingin bertanya. Jadi kan saya dengar di televisi kan banyak vaksin-vaksin yang datang. Ada vaksin Moderna, ada vaksin Oxford, Sinovac. Jadi saya sebagai masyarakat juga bingung. Jadi bagaimana untuk informasinya, efek sampingnya, keamanannya, efektivitasnya, apakah itu sama saja Oke. atau ada beda-beda? Saya cuma mungkin produknya aja atau bagaimana ini? Jadi bingung gitu. Apakah ini ada perbedaan efek samping, keamanan, efektivitasnya itu, Mbak? Oke, baik. Dok. Terima kasih. Itu saja. Apakah ada pertanyaan lain? Oke, makasih Bu, itu aja. Ya, oke, baik. Marwan di Tampang tadi ya. Iya. Oke, mungkin Dokter Sigit bisa bantu jawab dok untuk Terima kasih. pertanyaannya tadi berbagai macam jenis vaksin ya, Apakah- perbedaan. Fungsi dan efeknya seperti apa tuh, Dok? Terima kasih ya Mas Marwan. Jadi memang banyak berbagai jenis vaksin itu yang beredar. Yang beredar dalam artian adalah di dunia ya, dalam artian ya. Jadi banyak sekali jenis vaksinnya, cuman memang dari berbagai jenis vaksin itu yang dianggap dalam tanda kutip relatif aman untuk diberikan kepada masyarakat adalah yang vaksin yang Sinovac. Karena sifat vaksinnya adalah inactivated virus. Jadi virus yang memang sudah dimatikan. Nah, namun ada juga beberapa vaksin tertentu, vaksin lain, jadi misalnya Astra, misalnya kan, itu vaksinnya adalah sifatnya dia proteinnya, jadi seperti itu misalnya. Jadi proteinnya yang dimasukkan ke dalam protein vaksin, jadi vaksinnya itu masih Aktif gitu. iya, Dok, tapi ya? udah dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita, sehingga harapannya respon tubuh kita dengan melawan virus yang lebih kuat itu akan memberikan respon yang lebih kuat lagi. Yang ketiga ada lagi yang lebih dalam, yakni yang sifatnya mRNA-nya, RNA-nya bagian lebih dalam lagi, lebih detail lagi, atau bahkan yang bentuk sintetisnya dalam buatannya itu. Nah, cuman perbedaan antara masing-masing vaksin itu adalah bagaimana pertama adalah kemungkinan kemampuan daya beli oleh pemerintah kita satu dipengaruhi. Oke. Terus yang kedua adalah bagaimana kemungkinan efek samping yang seandainya ditimbulkan ketika vaksin itu dimasukkan, dan bagaimana kemungkinan keamanan, terutama keamanan. Nah, itulah yang jadi pertimbangan pemerintah kita. Makanya pertama kali yang diberikan adalah vaksin yang Sinovac. Sinovac. Memang secara efektivitas tidak seefektif daripada vaksin-vaksin yang jenis yang lain, tapi secara keamanan tanda kutip dia lebih dijamin lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Karena dalam penelitian saat ini, karena contohnya misalnya vaksin itu adalah vaksin sintetis dari mRNA dari
virus tersebut yang kemudian dimodifikasi, diubah. Nah itu kita tidak tahu bagaimana post surveillance marketingnya, PMS-nya kalau bahasa kita ya. Iya. Itu bagaimana setelah sekian tahun dievaluasi apakah ini akan menimbulkan sesuatu kejadian tidak? Apakah misal akan menjadi pre-cancer misalnya kan? Kan adalah sesuatu yang dimodifikasi dari bagian unsur pasien. Nah, cuman memang secara efektivitas dia akan lebih tinggi. Jadi seperti ibarat kita membayangkan tubuh kita ini ya kan, tubuh kita ini ada gangguan. Itu adalah vaksin Sinovac. Jadi dikenali seperti oh ini orang si A seperti ini. Tapi ada jadi vaksin yang lebih dalam lagi protein. Oh yang terganggu ternyata adalah bagian dari ginjal kita nih. Itu kan organ. Itu yang protein lebih dalam lagi. Maka kita akan lebih efektif lagi mengobati seperti itu pengawannya. Tapi ada lagi vaksin yang lebih dalam lagi yang tadi yang sifatnya yang sintetis tadi, itu lebih dalam lagi. Oh ternyata yang terganggu ginjal itu tidak hanya dipandang sebagai ginjalnya, tapi adalah bagian dalam lagi, misalnya nefronnya atau unsur terkecil dari ginjal. Dia akan lebih tepat lagi bagian dalam. Nah, tentunya kan seperti itu kan berkaitan dengan masalah biaya yang paling besar ya, ketepatan efikasi. Tapi pertanyaan kembali lagi, apakah jika diberikan vaksin yang seperti itu, tingkat keamanan bagi tubuh kita itu bisa diterima secara penuh apa tidak? Oke, baik. Jadi sebaiknya memang melihat kondisi seperti ini, apapun itu vaksin yang diberikan oleh pemerintah, ya sebaiknya kita ikuti saja, nggak apa-apa. Itu pilihan vaksin yang terbaik Iya, seperti itu ya Pak ya? Itu udah dengan berbagai Iya, pasti pertimbangan. pertimbangan. Betul. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan ke Dokter Putu tadi nih ya. Iya, yang sempat terpotong. Iya, untuk tips melakukan karantina mandiri di rumah nih dok, apalagi dengan anak kecil tadi ya. Ya tadi Ibu Dewi yang bertanya. Iya, Ibu ya, Dewi. Itu katanya anaknya batuk pilek juga ya. Iya. Iya. Oke, lebih baik juga anaknya diperiksakan dulu. Kalau memang dan juga kalau saran saya sih di swab juga, dipastikan apakah dia anaknya sudah terpapar atau belum ya. Jadi kalau sudah terpapar ya tentu apakah dia gejalanya hanya ringan atau sedang. Kalau gejala ringan kan bisa diberikan pengobatan di rumah ya dengan obat-obat simptomatik ya. Kalau panas kasih paracetamol, kemudian diberikan suplementasi vitamin ya. Vitamin yang diberikan yang mengandung vitamin C dan vitamin D. Ya. Mereknya terserah, banyak ada di pasaran. Diminum sesuai dosis, sesuai umurnya. Gitu. Oke. Dan untuk tadi untuk isolasi mandiri di rumah, jadi tetap menerapkan 6M ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian mungkin peralatan makannya juga dipisah sendiri begitu ya. Oke. Oke, Baik. Oke, baik Ibu atau Geri dulu deh? Sebentar ya. Iya. Oke, untuk anak-anak sendiri nih dok ya, kan tadi disebutkan juga bahwa memang anak-anak memang ada risiko kemungkinan untuk terpapar COVID. Nah, untuk tingkat keparahan pada anak dok nih yang mengalami yang terpapar COVID itu biasanya seperti apa nih dok? Track recordnya sejauh ini dok? Ya. Jadi untuk anak sendiri 8 diantara yang konfirmasi satunya adalah anak. Oke. 8 diantara konfirmasi satunya anak. Kemudian untuk tingkat keparahannya itu tingkat kematian anak itu 0,6% dari nasional. Jadi walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau banyak yang terpapar kan jadi besar, jadi banyak. Nah, memang saat ini untuk di tanah laut kasus-kasus anak biasa masih kita temukan yang sedang sampai berat ya. Jadi untuk yang terkonfirmasi meninggal karena COVID mungkin Belum ada dok? belum ada. Tetapi kita harus waspada nih, apalagi varian Delta. Menurut publikasi ilmiah itu lebih senang menyerang anak-anak. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi harus ini kita tetap waspada, jangan lalai. Untuk anak kalau memang tidak perlu bepergian, lebih baik di rumah saja. Iya. Oh, oke, baik. Tadi kategori sedang hingga berat. Nah, beratnya ini seperti apa nih dok jika anak-anak nih dok? Ya, jadi berat itu sampai radang paru atau pneumonia ya, datang dengan keluhan sesak napas, begitu. Oh, oke. Jadi anak-anak juga sudah bisa mengalami seperti itu, dok ya? Iya. Oke. Ini dok, kemudian ketika si anak kecil nih dok ya mengalami sampai dia gejala berat dan berhasil sembuh, apakah itu akan membawa dampak untuk masa depannya dok? Misalnya, ya karena udah terjadi untuk efek jangka panjangnya terhadap anak tersebut dok? Ya, itu tergantung tingkat keparahan hipoksianya atau kekurangan oksigen di otaknya. Oh. Jadi karena pneumonia atau radang paru kan masalahnya dia akan mengalami kekurangan oksigen. Nah, apalagi kalau oksigen itu terlalu lama, tentu akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Jadi sekuelnya bisa
dampaknya menjadi epilepsi atau gangguan konsentrasi kemudian di kedepannya gitu ya. Oke. Ini si varian Delta yang mudah tertular dan dampak gejalanya juga lebih berat. Ini Iya. dok kan ternyata malah senang anak-anak dan resiko beratnya ternyata seperti itu dok ya. Iya, seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada yang masuk lagi ya beberapa pertanyaan. Yang ini dia bilang, selamat pagi, saya Wandi di Karang Taruna, Kecamatan Plehari ingin bertanya, jika ada masyarakat yang belum melakukan vaksin dan bersedia dengan sukarela bervaksin, bagaimana caranya? Apa saja syarat yang harus disediakan dan apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin Bagaimana? Dokter Sigit Ya. bisa bantu jawab dok? Ya, jadi kalau ada masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi saat ini bisa di wilayah puskesmas di masing-masing ya, Iya. kecamatan. Jadi silakan datang ke puskesmas, cukup membawa KTP saja. Kemudian nanti di sana akan dilakukan screening terlebih dahulu, apakah memenuhi kriteria bisa untuk divaksin apa tidak. Oke. Jadi salah satunya misalnya yang paling mudah adalah kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Jika tekanan darahnya lebih dari 180 maka kita tunda dulu vaksinnya. Jadi memang itu yang ada tidak serta-merta bahwa kalau kita mau kita akan langsung divaksin, tapi masih melalui screening terlebih dahulu. Oke, baik. Supaya harapannya ketika divaksin baik-baik saja, tidak menimbulkan efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Oh seperti Oke. iya, ya, seperti vaksinasi. banyak di media Iya. itu dok ya. Oke, baik. Ada kemarin beberapa kasus. Ada yang telepon, boleh kita Oke, angkat baik. dulu. Oke. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Di mana dan dengan siapa? Ya, assalamualaikum. Perkenalkan, Ulun Aditya Rahman. Di sini saya mau nanyakan. Nah, di sini kan kita dapat vaksin tuh, ada jenis berapa vaksin. Nah, sedangkan corona yang masuk di Indonesia itu jenis varian apa? Terus untuk vaksin yang diberikan ke masyarakat itu vaksin untuk corona varian apa? Oh, baik-baik. Apakah vaksin yang diberikan sesuai dengan jenis coronanya Iya. seperti itu ya? Iya, Oke, baik. iya. Oke. Sudah ada lagi? Pertanyaan lagi? Adit? Udah cukup itu aja. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Adit. Oke, baik. Silakan mungkin dokter. Ya, terima kasih. Jadi memang salah satu sifat virus itu adalah dia bermutasi. Jadi untuk bisa hidup dia membutuhkan inang atau hostnya. Jadi dia akan menyesuaikan diri menyerupai bagian dalam tubuh kita, protein tubuh kita supaya dia bisa hidup. Sehingga akan terus berubah terus. Jadi akan banyak sekali jenis virus mutasi. Nah, yang awal tadi tetap bagaimanapun mutasinya itu tetap ada struktur dasar yang tidak bisa dihilangkan dari vaksin itu. Ada struktur dasar struktur dasar dari virus yang tidak bisa dihilangkan. Nah, penelitian terkait dengan vaksinasi yang ada memang ketika varian virus yang pertama kali ada, ya kan? Nah, bahkan sampai dengan yang sebelumnya seperti alpha yang sebelumnya. Nah, itu memang ketika virus itu bermutasi atau berubah bentuknya menjadi varian delta, gamma, beta dan lain-lain, itu maka memang akan mengalami efektivitas vaksinnya itu bisa saja berkurang. Tapi setidaknya adalah dengan mengenali bagian virus yang memang tetap tidak akan mengalami perubahan. Jadi ada kodon sendiri di bagian virus yang tidak berubah itu, maka sel tubuh kita yang imunitas sel T tubuh kita itu tetap akan bisa mengenali, virus. Sehingga mau tidak mau kita yang sudah pernah divaksinasi sudah punya tentara yang siap di tubuh kita. Seandainya virus varian yang baru itu muncul, maka tetap bisa akan kita lawan. Walaupun kita tidak bisa melakukan perlawanan 100%, sehingga kita akan bisa saja terkena COVID, tapi tingkat keparahannya tidak begitu berat. Seperti itu. Harapannya seperti itu. Jadi kita tidak melihat apakah vaksin ini untuk varian ini, vaksin ini. Kalau kita ngikutin terus nggak selesai. Karena Baik. berubah-ubah terus dia. Iya. Gitu. Berarti Yang membedakan cuman tingkat efektivitasnya saja ya, Dok ya. Iya, karena dia akan selalu berubah bentuk, ada struktur proteinnya itu yang akan berubah tuh. Tapi struktur dasar terutama kodon daripada si vaksin si virus itu tidak berubah. Nah, itu yang masih tetap dikenali oleh tubuh kita ya, Dok, ya. sel T tubuh kita. Oke, baik. Artinya sekarang ini ya udah vaksin aja deh gitu. Iya, Dok. vaksin saja. Nggak usah nunggu mungkin ada berita dok ya Astra lebih efektif, ini lebih efektif. Terima apa yang ada aja nih dok ya. Iya, betul sebaiknya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mas Adit tadi ya, Bu ya. Iya, baik. Dan
mungkin masih ada yang bergabung lagi juga kami ingatkan kembali di line telepon 0811 5012 304. Kita juga mau ngasih informasi bahwa sebagai bentuk bentuk tanggung jawab kita dan pengabdian kita, IDI ya. Jadi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tanah Laut. Insya Allah mulai besok Kamis ya, tanggal 15 Juli kita akan ada program kita, namanya itu adalah Yuk Ngopi Bareng IDI Tala. Ngopi ini dalam tanda kutip adalah ngobrol online. Jadi ngobrol online lawan COVID bersama IDI Tala. Jadi kita akan menyediakan waktu mulai hari Senin ya Mas Putu ya, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mulai pagi sampai malam, tengah malam. Wow. Kita akan menerima segala jenis konsultasi dari masyarakat khusus terkait COVID, terkait isolasi mandiri dan terkait dengan protokol kesehatan. Kita akan jadi itu sebagai bentuk kita, salah satu bentuk edukasi kita kepada masyarakat agar masyarakat tidak merasa sendiri. Apalagi bagi mereka yang terpapar COVID, terutama yang mereka yang isoman, kekhawatiran, kecemasan. Harapannya dengan ada media atau dengan cara Yuk Ngopi Bareng IDI Tala ini, mereka jika butuh ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau butuh ingin disampaikan, itu bisa langsung melalui WA, tinggal di WA saja nomor-nomor yang nanti akan kita sediakan. Tinggal pilih dokternya di situ banyak, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pagi sampai malam. Nah, itu sudah ibaratnya seperti apa ya? Seperti punya dokter pribadi lah, seperti punya dokter khusus. Iya. Insya Allah mulai besok kita akan bikin flyernya sebentar. Iya, ada. Jadi belum bisa diinformasikan nih Dok ya nomor teleponnya Dok ya sekarang? Banyak sih ya. Jadi artian sih nomor teleponnya sih banyak. Nah, cuman nanti kita akan ditentukan kerjasama dengan Diskominfo juga untuk menyampaikan kira-kira bagaimana, kan seperti ini kan banyak sekali nih. Wow. Itu sudah terdaftar mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mulai pagi sampai malam. Dan itulah yang mungkin kita bacakan bisa sampai sore kita di sini ya Dok ya. Iya, jadi akan kita sebar kemana-mana, kita sampaikan di mana-mana, jadi masyarakat tidak merasa sendiri. Pokoknya kita bersama kita bisa lawan corona lah bersama IDI Tala. Baik, ini ada via telepon yang masuk lagi, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak, ini Marwan Tampang tadi Mbak. Mas Marwan masih stay tune di 102,3 Tutung Pandang FM ya. Kenapa nih Mas Marwan nih? Iya tadi ketinggalan menanyakan, ini mungkin melebar nih Mbak, nggak ke COVID nih, cuma nanya aja mumpung ada Ketua IDI Tanah Laut kan. Iya, baik. Dr. Sigit Pak. Kenapa di Tanah Laut ini untuk spesialis THT nggak ada ya? Nggak sulit gitu. Kenapa Mas? Ini Masnya lagi ada ini ya keluhan THT ya, jadi susah gitu atau gimana tuh? Banyak itu loh, ada THT di tengah hari di Tanah Laut, jadi masalahnya apa gitu loh. Baik. Kita Banjarmasin, baru ini mumpung ada dari IDI kan. Baik. Terima kasih. Gitu. Sudah Mas Marwan? Ada lagi Mas Marwan? Ya itu aja. Boleh kok sekali lagi telepon, nanti kami kasih payung ya. Iya, biasanya piring cantik, kalau ini kita kasih payung ya Bu ya. Terima kasih. Aduh, ini Dok agak melebar, tapi mudah-mudahan Dokter Sigit bisa menjawab ya. Iya, betul. Ya, sebenarnya terkait pengadaan tenaga medis ya, dalam artian ini tenaga spesialis seperti THT memang masuknya sebenarnya di ranah dari kebijakan rumah sakit dan dinas kesehatan ya Mas, terkait ya. Tapi memang terkait dengan ada tidaknya dokter THT, memang tidak semua wilayah 13 kabupaten di Kalimantan Selatan itu memiliki dokter THT. Satu itu, yang kedua juga penyebarannya dalam artian apakah ada misalnya dokter THT mereka yang sedang sekolah dari wilayah setempat yang sedang mengambil pendidikan THT apa tidak. Nah, cuman nggak usah berkecil hati Mas Wan, selama ini kan kita sudah pernah ada dokter THT, kemudian beliau waktu itu masih tenaga kontrak, kemudian terus keterima PNS di kabupaten tertentu sehingga dia harus mengabdi di sana. Nah, insya Allah nih kita juga punya ada putra dari daerah kita yang sedang mengambil pendidikan THT, sudah selesai persiapan wisuda. Mudah-mudahan 2 bulan atau 3 bulan mendatang ini sudah ada dokter THT tempat kita. Amin. Jadi ditunggu aja deh kabarnya. Iya, kayaknya udah mau periksa THT. Kayaknya kalau dipanggil agak-agak gimana gitu kali ya.
Oke, baik. Kita jeda sebentar ya dok ya. Setelah ini kita akan sambung lagi perbincangan yang seru ini di talk show Halo Dokter. Semenjak ada dirimu ya menemani kita single kali ini di menit-menit terakhir di talk show Halo Dokter. Tapi semenjak ada Halo Dokter, pasti rekan dengar sudah tidak ragu lagi untuk berita-berita hoax yang tersebar ya, dan pastinya di sini langsung dari pakarnya, yaitu bersama dua narasumber kita ya Bu ya. Iya, masih betul. dengan Dokter Sigit dan Dokter Putu Ardika Yuda ya. Tadi sampai ada yang 2 kali nelpon gitu ya. Iya betul, saking penasarannya ya. Iya baik. Memang luar biasa sekali pembicaraan kita siang hari ini Gri ya. Iya. Masih pandemi, mudah-mudahan nggak bosan, tapi tetap juga kita untuk meningkatkan awareness kita Pak ya, Dok, Iya. ya terhadap si COVID ini. Nah tadi juga disampaikan bahwa vaksinasi merupakan faktor penting juga Dok ya, untuk mendukung suksesnya kita melawan pandemi ini. Betul. Oke, jadi yang ingin saya tanyakan tadi kan anak-anak ya seperti disampaikan Dokter Putu sudah bisa divaksin nih Dok ya. Nah, Usia 12 ya Bu ya. dari usia 12 hingga 17 tahun. Tadinya Betul. kan startnya di 18 tahun Dok ya. Nah sekarang apakah ada perkembangan baru lagi nih Dok terhadap target sasaran penerima vaksin Dok? Mungkin ibu hamil menyusui apakah Iya. sudah ada? Berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia itu memang sudah bisa dilakukan ya Mas ya, baik itu ibu hamil ataupun itu baik yang menyusui. Nah, tinggal kita menunggu bagaimana nanti dari Kementerian Kesehatan agar itu menjadi landasan hukum yang kuat bahwasannya itu bisa diberikan. Tapi kalau sudah organisasi profesi mengkaji dan kemudian rekomendasikan, harapannya itu bisa diaplikasikan dan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi. Baik Seperti baik. itu ya. Untuk kehamilan sendiri itu di usia trimester berapa nih Dok? Apakah dari trimester pertama udah bisa gitu atau harus yang nunggu ya, trimester tiga? sebaiknya sih memang yang paling bagus memang ketika lebih dari trimester pertama ya, ketika sudah tidak membutuhkan organ, harapannya seperti itu. Oke, berarti trimester 2 udah bisa gitu Dok? Iya, sudah bisa. Oke. Misalnya nih dok, ada kemungkinan bayi yang baru lahir terpapar COVID-19. Itu apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang pasti mentalnya down. Itu gimana tuh dok? Mungkin dokter Putu yang bisa bantu jawab nih. Ya, untuk kasus-kasus pada bayi memang ada beberapa kita rawat ya, dari tanpa gejala sampai ada gejala. Gejalanya Oke. yang pertama yang sering itu kejang, Oh. sampai kejang baru kita rawat. Kemudian ikterik kuning ya, banyak kuning. Oh. Nah itu juga kalau sampai seperti itu kita rawat ya. Tapi beberapa yang kasus terpapar juga tapi tanpa gejala. Oh. Nah, jadi untuk bayi-bayi yang terpapar, ya tetap kita motivasi untuk mendapatkan ASI eksklusif. Jadi setelah diberikan ASI, karena ASI adalah obat dari segala obat ya. Nah, jadi dengan ASI yang eksklusif, ibunya memberikan perawatan yang baik, tentunya dengan protokol kesehatan, ya tentu bayi bisa melampaui masa-masa itu. Oh, berarti hal yang bisa dilakukan hanyalah memberi ASI ASI eksklusif gitu. ya. Oke. Eksklusif dan juga hati-hati pengelolaan limbah kotoran bayi ya. Karena pada bayi virus itu juga diekspresikan lewat kotorannya. Jadi jangan buang sembarangan gitu ya. Oh, Karena gitu. karena bisa menularkan juga lewat fesesnya. Oh. Jadi untuk bayi yang berkomplikasi positif, ya tadi tetap jaga protokol kesehatan, kemudian pengelolaan limbah yang baik, gitu ya, supaya nggak menularkan ke lingkungan begitu. Oke, jangan Kalau sampai. kalau dampak paling berat nih dok dari bayi yang terpapar COVID-19 itu sejauh ini apa? Ya, sejauh ini yang kami rawat itu pernah terpapar dengan kejang ya. Jadi bayi datang umur sekitar 4 hari terpapar, jadi datang dengan kondisi kejang. Kemudian kita periksa gula darahnya itu sampai kurang dari 45. Normal kan di atas 45, dia sekitar 10 gula darahnya. Jadi kejang sampai berulang-ulang, tapi sudah bisa kita atasi. Oke, Alhamdulillah. itu kejang bukan tidak disertai demam dok ya? Karena kan biasanya dok anak kecil kalau demamnya terlalu tinggi juga kejang dok. Tidak disertai demam. Tidak disertai demam, tahu-tahu kejang gitu Kejang. dok. Oke. Dan baik. kuning bayinya. Aduh. Itu kita rawat selama kalau kurang lebih 3 minggu. Aduh. Oh, jadi pemulihannya kurang lebih 3 minggu ya dok ya? 3 minggu, dan saya rasa itu tidak nyaman buat bayinya karena bayi harus dirawat di ruang isolasi terpisah dengan ibunya. Padahal usaha-usaha gitu kan enaknya ditimang, gitu Iya. ya, ayun sama keluarga begitu. Nah jadi karena dia terpapar positif, terpaksa kita rawat di ruang isolasi, dan itulah yang jadi tidak nyamannya ya bagi keluarga. Jadi untuk
pesan saya sih kalau punya bayi ya batasilah pengunjung ya. Betul, betul. Jangan semua orang bisa menyentuh bayinya. Atau bahkan biasanya cium dengan sukarela gitu ya. Gemoy, Iya, gemoy. Jadi tetangga datang, oh bayinya cantik, cakep gitu, ciumin. Iya, biasanya gitu sih, Dok. Iya kan nggak enak dong. Iya. Apalagi kan yang datang kerabat ya. Ya, kerabat. Jadi hati-hati. Pada kasus teman saya beberapa di Jawa itu sampai pneumonia radang paru berat bayinya. Jadi karena bayi memang daya tahan tubuhnya masih belum sempurna. Masih belum sempurna. Jadi lebih baik kita mencegah daripada kita Betul. sampai harus mengobati begitu. Iya. Aduh, amit-amit ya dok ya. Itu tadi bicara untuk bayi. Nah untuk anak nih dok ya, untuk usia anak. Saya punya anak kecil nih dok. Iya, saya takut juga. Ini benar-benar konsultasi curhatan hati ya, Bu ya. Mumpung gratis. Iya. Oke, baik. Kalau untuk anak kecil nih dok ya, usia biasa lah dok, TK, usia PAUD seperti itu dok ya. Amit kalau misalnya tertular dan harus karantina juga, apakah boleh itu dok dikasih booster gitu kan? Seperti dokter sampaikan tadi, untuk vitaminnya harus vitamin C dan D. Itu terus terang mungkin vitamin C saya mudah dok menemukan dok. Ya. Tapi vitaminnya agak susah ini dok. Dan apakah ada booster lain juga yang bisa diberikan untuk anak-anak dok? Ya, intinya tetap 4 sehat 5 sempurna, nutrisi terjamin. Ya, nutrisi harus terjamin, 4 sehat 5 sempurna, susu dengan diberikan susu ya. Kemudian vitamin itu suplemen bisa vitamin C dan vitamin D. Itu sih yang pokoknya, dan juga zinc kita berikan kalau memang terkombinasi positif. Jadi vitamin D sekarang udah banyak sediaannya, tinggal ke apotik, ada berbagai macam merek. Untuk anak kita berikan dengan dosis 400 international unit. Jadi cari yang 400 international unit. Oke, 400 IU itu dok Ya. ya. Biasanya tulisannya IU. IU ya. Bukan ayuk segitu ya. Sediaan Oke. sirupnya juga sudah ada. Ya. Kalau vitamin C kita berikan kalau dia di bawah 2 tahun 100 mg aja. Oke. Ya, kalau dia 1 tahun sampai 5 tahun itu 250 mg. Ya, 5 tahun ke atas itu 500 mg. Oke, baik. Jadi ibu tuh memang harus ini dok ya. Peka ya, Bu ya. Karena ternyata dosis-dosis pemberian vitaminnya aja juga Berbeda-beda. berbeda-beda. Tapi di kemasan sudah ada biasanya. Oke, Ya. baik. Emang harus jeli juga ya. Yes, dan terakhir nih dok ya, mungkin bisa diedukasi, mau diinformasikan juga tentunya untuk rekan dengar cara mencegah dan antisipasi untuk COVID-19 ini sendiri. Kan ada tuh katanya berjemur, terus ada disinfektan yang kena tubuh, itu gimana dok? Terkait dengan bisa dibilang antisipasi paling aman yang bisa kita lakukan selain menjaga protokol kesehatan, seperti itu. Silahkan dok, mungkin dari dokter Sigit. Jadi buat seluruh masyarakat di tanah laut, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita dan kesadaran kita terkait dengan mulai terjadinya eskalasi atau kenaikan kasus COVID terutama di wilayah tanah laut yang kita cintai ini. Iya. Semoga tidak menjadi seperti di daerah-daerah lain yang begitu sampai ledakan. Jadi yang harus kita lakukan pertama kali nomor 1 adalah kita jangan lupa untuk selalu patuh atau disiplin pada protokol kesehatan. 1, jangan lupa menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan, ya kan? Yang kelima, apa yang kelima? Mengurangi mobilitas. Iya, betul. Dan jangan lupa ditambah satu lagi dengan vaksinasi. Yes. Ya, jadi jangan lupa kita harus vaksinasi. Dan kemudian adalah yang tidak kalah penting adalah peduli pada diri sendiri. Dalam artian kalau diri kita merasa tidak enak, misalnya demam, nafsu makan berkurang, atau lemes, atau begitu juga dengan anggota keluarga kita, jangan ragu-ragu untuk segera datang memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan menunggu sampai berat, karena keterlambatan waktu sedikit pun itu sangat berarti bagi kita, terutama untuk bisa memberikan terapi yang tepat untuk bisa mengatasi hal itu. Jangan sampai terlambat. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yuk ngopi bareng Iditala. Yes. Jangan lupa yuk ngopi bareng. Jadi kita Iditala. silahkan nanti itu adalah konsultasi online via WA terkait COVID, sekali lagi terkait protokol kesehatan dan terkait isolasi mandiri dari pagi sampai malam. Silahkan dipilih dokternya juga banyak, kapanpun bisa. Yang penting terkait dengan masalah COVID. Sehingga itu adalah kita bisa bersama-sama mengatasi dan melawan COVID ini. Dari saya gitu. Oke, ngopi bareng Iditala. Oke. ya. Tadi dari dokter Sigit sudah, mungkin dari dokter Putu nih ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan sebelum kita closing, silahkan. Ya, untuk populasi anak ya, kita juga harus tetap memperhatikan dan waspada karena anak juga mudah dan bisa terpapar COVID ya, sehingga
kalau memang anak itu tidak perlu keluar rumah, lebih baik di rumah saja. Kita Oke, baik, singkat, padat, jelas. Intinya memang 5M1V itu tadi ya, Dok, ya. Iya, baik. Dan Tidak berasa ya Bu ya, obrolan yang sangat menarik ini dengan adanya vaksin dan varian baru juga dari virus COVID-19 sudah cukup memberikan informasi kita tercerahkan hari ini ya. betul sekali. Rekan dengar dimanapun dan kapanpun pastinya. Dan sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih untuk rekan dengar yang sudah stay tune dari tadi jam 10 sampai Sekarang jam 11 ya, 11 sampai ya. sekarang hampir jam 12. Dan terima kasih juga untuk Dokter Sigit dan juga Dokter Putu yang sudah Terima kasih. meluangkan waktunya Sama-sama. untuk hadir di studio kita. Semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu di luar maupun di minggu depan ya, Dok ya. Amin, amin. Semoga ada waktu dan kesempatan lagi untuk kita bertemu. Iya, oke. Dan kami juga mohon maaf jika selama acara ini berlangsung mungkin ada salah kata, Gri ya. Iya. Iya, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line telepon maupun WA tadi ya. Iya, semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya, Bu ya. Iya, udah 2 kali telepon nggak mungkin nggak kejawab. Iya, oke. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Halo Dokter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super FM Radio